Anda tetap bersama kami dalam program National News. Berita berikutnya terkait pembekalan ilmu budidaya pertanian. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, puluhan mantan narapidana terorisme dibekali ilmu budidaya pertanian. Diharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan serta mengajak narapidana terorisme untuk berkarya. Selain dibekali ilmu tentang budidaya tanaman pangan, para narapidana terorisme juga diajarkan untuk penyemaian benih padi. Menurut mantan narapidana terorisme Dodi Suridi mengatakan, menjadi petani ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan menjadi pelaku kejahatan. Sebelum menjadi petani, dirinya mengaku kerap mengganggu keamanan di berbagai daerah dan cenderung melakukan kejahatan yang luar biasa. Seiring dengan waktu dan proses yang cukup panjang, meski dirinya melakukan hal buruk dan melanggar aturan hukum, tetap disambut baik oleh masyarakat pada umumnya. Dengan sikap itulah, dirinya mendalatkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat yang penuh kedamaian. Terus terang yang membuat saya berubah itu kebaikan daripada pihak Densus ya, terutama ketika berinteraksi dengan kami. Karena dulu kan kami ketika melihat mereka itu kan dengan tatapan musuh, mencerong apa dan lain sebagainya. Tapi mereka menanggapi kami dengan dewasa, senyum, lemah lembut. Sehingga lama-kelamaan itulah yang membuat kami berpikir, kenapa mereka itu kita anggap sebagai musuh, tapi mereka memperlakukan kami itu sebagai saudara. Gitu. Disitulah yang membuat kami luluh, sehingga ketika diskusi ya kita saling mengenal, saling memahami, sehingga terjadilah perubahan. Dodi mengatakan, setelah dibekali ilmu budidaya pertanian, kehidupan di tengah masyarakat kian nyaman dan banyak pengalaman baru serta tidak dihantui oleh rasa cemas. Dengan bercocok tanam di lahan sawah, diharapkan taraf ekonomi para narapidana dapat semakin meningkat. Sementara itu, Kadensus 88 Anti Teror, Irjen Pol Martinus Hukom mengatakan, untuk memberikan ilmu tentang pertanian kepada 10 orang mantan narapidana kasus radikalisme, pihaknya menggandeng sejumlah unsur pemerintahan, diantaranya PT Sangat Hyang Seri, Polres Subang, dan Dandim Subang. Kegiatan ini untuk menimbulkan kembali rasa cinta kepada tanah air, sebab munculnya aksi radikalisme yang kemungkinan berasal dari berbagai aspek. Salah satunya aspek ekonomi dan aspek pendidikan yang kurang maksimal, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh radikalisme. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kita membuat satu momentum yang menurut kami ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama menyangkut bagaimana kita membina para ex-napi teror, karena kita punya permasalahan bangsa yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu radikalisme dan terorisme. Ketika kita berbicara tentang isu itu, kita berbicara tentang banyak hal, banyak aspek, termasuk di dalamnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologi. Nah, kita berdiri di sini sebagai satu perusahaan negara yang bekerja atau bergerak di bidang pertanian. Kami ingin bekerja sama dengan PT Sangat Hyang Seri ini dalam rangka membina saudara-saudara kita yang tadinya menjadi terorisme, mereka radikal, mereka eksklusif, lalu kita membawa mereka ke dalam satu pembinaan program pemerintah, diantaranya adalah program pertanian. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.